Pak, izin saya ingin ngucapin selamat ulang tahun Pak. Kira-kira ada nggak nih yang mau disampaikan untuk rekan-rekan sejawat Pak kemarin yang baru ulang tahun ini, seperti apa Pak? Terima kasih. Ulang tahun yang ke-36, 63. Dibalik ya Pak ya? Usia yang sudah lanjut usia. Namun demikian saya tak pernah itu merayakan ulang tahun. Tapi tanpa disengaja, istri saya setiap tahun dia selalu melakukan doa ulang tahun. Kebetulan kemarin dan rekan-rekan saya, ada rekan-rekan mantan tentara, ada rekan-rekan sejawat mantan dulu di ASN, mereka di ASN, dan begitu banyak teman-teman saya sekolah. Ada mantan teman SD, SMP, SMA. Saya terima kasih banyak. Mereka mendoakan saya dan insya Allah doanya itu dikabulkan karena sampai saat ini saya dalam kondisi sehat walafiat. Kira-kira kalau untuk harapannya sendiri dari Bapak di bertambahnya usia ini seperti apa nih Pak? Yang pastinya dalam bertambahnya usia kita semakin taat kepada Allah, taat kepada Tuhan, dan bisa menjalankan wajarnya manusia pada layaknya. Hablum minan nas dan hablum minallah. Tak ada lain, berbahagia, dan itulah kita untuk semuanya. Oke Pak. Nah Pak, kita beralih nih. Tadi kita sudah bahas tentang ulang tahun. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya Pak ya. Nah kira-kira apa aja nih pesan moral yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan di 2024 ini? Ahlan wa sahlan marhaban ya Ramadan. Setelah sholat maghrib nanti berarti kita masuk di bulan Ramadan. Dan itu cita-cita, harapan umat muslim, pastinya yang beriman. Tetapi di dalam bulan puasa ini, inilah toleransi untuk yang ada di Republik ini. Rakyat Sumatera Utara, rakyat Indonesia, terkhusus umat Islam, saling menghargai dan kita menjalankan ibadah ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga segala amal, ampunan dosa, dan seluruh rahmat Allah seperti sesuai janji Allah akan dilimpahkan di bulan Ramadan ini. Nah kira-kira ada tips and tricks nggak nih Pak biar puasanya itu bisa bertahan, terus juga mungkin tertahan dari godaan-godaan ini untuk masyarakat nih? Pastinya di dalam bulan puasa bukan terus berhenti aktivitas kita sebagai manusia. Tetapi kita ibadahnya lebih dari hari-hari seperti hari biasa. Karena di situ memang hari yang penuh ampunan, hari yang penuh rahmat. Inilah yang kita berlomba. Tipnya apa? Tetap kita tawakal kepada Allah. Karena kita sedang beribadah. Itu tak ada lain. Pokoknya kita yang penting tawakal ya Pak ya. Tawakal dia. Itu yang paling utama ya Pak. Nah Pak, ini kan sekarang pada saat ini harga-harga melambung tinggi nih Pak. Izin nih sebagai tokoh masyarakat, kira-kira seperti apa nih masyarakat akan menghadapi Ramadan kali ini dengan harga yang cukup melambung tinggi nih Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang setiap tahun. 5 tahun yang lalu selalu juga begitu Pak, ya? Setiap tahun pertanyaan. Setiap menjelang hari-hari besar seperti ini, bahan pokok ini naik. Apa sih? Kenapa? Gitu. Inilah kesempatan orang meraih rezeki. Kehadiran pemerintah ini yang sangat dominan untuk menjaga kestabilan harga. Walaupun naik, tetapi sudah diatur kehadiran pemerintah dalam rangka penyerapan. Sehingga rakyat ini punya dari dampak harga-harga ini. Ini yang harus sudah
dilakukan dalam satu perencanaan pemerintah. Kita tak bisa juga hambat. Karena ini sudah terus terjadi dari tahun ke tahun. Berarti ini memang sesuatu bisa kita anggap hal yang wajar ya Pak ya, karena di momen-momen tertentu pasti akan ada kenaikan harga seperti menjelang Ramadan, Lebaran maupun Nataru ya Pak ya. Berarti ini termasuk hal yang biasa dan masyarakat sendiri mungkin lebih bijak kali ya Pak ya untuk menanggapinya ke depannya. Nah Pak, izin nih Pak, kita tadi sudah ngebahas tentang Ramadan. Kira-kira nih Pak, tahun ini kan kita tahun politik. Seperti apa nih Pak untuk Pilgub nanti ke depannya? Pilkada, ada Pilgub, ada Pil Bupati, ada pemilihan wali kota. Jadi serentak 33 kabupaten dan kota. Yang pastinya, yang insya Allah saya akan maju lagi di bulan November, tanggal 27. 2024 ini. Tetapi ini kan masih panjang. Masih panjang. Yang saya berharap, begitu juga bupati, wali kota, sudah diatur di situ. Siapa yang berhak menjadikan kontestasi calon. Ada calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Selama dia berhak, ya wajar semua mempunyai hak politik di dalam untuk menjadi pemerintah. Umaroh, menjadi bupati, menjadi wali kota, atau menjadi gubernur. Yang terpenting adalah siapa yang menjadi umarah, siapa yang menjadi bupati, wali kota, bahkan gubernur, itu adalah rencana Allah. Lakukan dan kita akan mengimplementasikan rencana Allah itu. Rencana Tuhan. Tanpa Tuhan berkehendak, omong kosong, kita bisa menjadi seorang umarah. 10.850 pemilih untuk gubernur. Masing-masing kabupaten ada masing-masing pemilih bupati, ada pemilih wali kota. Jadi dia yang menentukan dengan sistem demokrasi kita. Ada independen, ada menggunakan partai-partai politik. Semua sudah ada dalam satu aturan. Jurdil, itu yang paling penting. Jujur dan adil ya Pak ya. Karena rakyat membutuhkan itu. Benar. Nah Pak, izin nih. Bapak kan dulu pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara nih. Pastinya banyak sekali pro kontra di dalam situ ya Pak ya. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, nanti pada saat kita akan maju kembali, insya Allah di pemilihan umum di tahun ini, seperti apa nih Pak langkah-langkah yang akan dilakukan kira-kira? Sudah diatur dalam undang-undang. Jujur, benar, berani, tulus, dan ikhlas. Itu adalah menentukan seorang pemimpin. Tadi sudah saya sampaikan, selama ini berjalan dengan jujur dan benar, dan dia berani menyatakan hal itu suatu kebenaran, dan dia tulus dan ikhlas menyayangi rakyatnya, insya Allah tak ada masalah. Rakyat kita ini sesaat dia tidak puas, tetapi begitu kalau dilakukan dengan jujur, insya Allah semua kan is okay, tak ada masalah. Berarti kita tetap menjadi Edi Rahmayadi beberapa tahun yang lalu dengan prinsip jujur dan adilnya ya Pak ya? Ya, Kita akan tetap seperti rakyat itu. Sumatera Utara sudah mengenal saya 5 tahun menjadi gubernur. Ya. Kalau rakyat masih mau memilih saya, menginginkan saya jadi gubernur, tak ada masalah, berarti saya jadi gubernur. Karena yang menentukan adalah rakyat. Ya. Karena banyak sekali di kolom-kolom komentar yang merindukan masa jabatannya Pak Edi seperti itu. Tapi juga banyak pro kontra kan, makanya saya rasa ini perlu untuk memberikan pada teman-teman kajian berita untuk melihat seperti apa sosok Edi Rahmayadi, apakah masih sama dari dulu sampai sekarang. Tapi ternyata masih tetap sama dengan prinsip jujur dan adil ya Pak ya.
Baik Pak Kedi, terima kasih atas waktunya Pak hari ini Pak. Oke, makasih. Kita akan ketemu lagi dalam kajian berita berikutnya.